pada saat orang-orang bingung menghadapi COVID-19 ya. Sebenarnya dengan terapi membaca Al-Quranul Karim itu, insya Allah biidznillah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Ya. Allah menurunkan Al-Qur'an itu salah satunya adalah menjadi penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Ada lagi ayat yang lain, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'ul lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, ya, telah diturunkan oleh Allah Al-Qur'anul Karim. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Petunjuk dari Tuhan. Wa syifaa'ul lima fis sudur. Obat bagi hati-hati kamu. Wa hudan wa rahmatul mu'minin. Petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran itu multifungsi. Anda susah mencari maisha, mencari rizki, mencari pekerjaan. Ya, maka dengan membaca Al-Quran, insya Allah selesai. Tapi sebaliknya, yang meninggalkan Al-Quran, ini payah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa naksuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang melupakan peringatanku Al-Quranul Karim, maka hidupnya akan sempit, susah. Tabungannya habis. Waduh. Pekerjaannya susah, ya ini. Dan kelak di akhirat akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta. Ya. Jadi dalam keadaan buta itu kan ya terhina ya. Ya. Ya Rob, qala lima khasartani a'ma wa qad kuntu basiro. Kenapa sekarang engkau bangkitkan dalam keadaan buta? Padahal aku dulu melihat. Iya. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Qala ya. Oleh Allah dikatakan, kadzalika atatka ayatuna. Telah aku datangkan kepadamu ayat-ayat Al-Qur'an. Sementara engkau melupakan. Engkau tidak mau membacanya, engkau meninggalkannya. Fanasitaha. Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka sekarang engkau juga dilupakan oleh Al-Qur'anul Karim. Jadi seperti itu, Masya Allah luar biasa. Ya. Pada sisi yang lain, Al-Qur'an itu juga bisa membuat kita semakin tampil cantik. Ya. Amin. Iya, kita semakin ganteng ya. Kalau Mufid Wahyu rajin baca Al-Qur'an, ini auranya keluar. Iya. Kalau jomblo cepat dapat. Ini jomblo ini Fardun. Ya karena memang setiap huruf dalam Al-Qur'an itu oleh Allah diberi energi gelombang elektromagnetik. Ya ayuhan nas, qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Jadi setiap huruf itu ada energi gelombang elektromagnetik. Ketika kita baca, maka itu akan terjadi metabolisme di tubuh kita itu, sehingga sehat, auranya keluar. Makanya kalau di lembaga-lembaga pendidikan di pondok pesantren itu kan ada fayaro bimati'ni bisiri hurufihi. Fayaro bimati'ni bisiri hurufihi wa nawir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa nawir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati. Ya Rabb, beri aku kenikmatan ya, berikan aku anugerahmu setiap huruf-huruf Al-Quran bisirri hurufi, dengan sirinya huruf-huruf Al-Quranul Karim. Warnawir bihi kolbi, dan sinarilah hati kami, wasam'i telinga kami, wa muklati pandangan kami. Jadi dengan Al-Quranul Karim itu insya Allah semuanya akan dikasih oleh Allah. Yang berumah tangga, rumah tangganya aman, samawa. Sakinah,
mawaddata warahmah. Nah, sekarang persoalannya teman-teman ini istiqomah enggak baca Al-Qur'annya, ya. Jadi kayak tadi misalnya pertanyaannya, mana yang lebih utama? Membaca tapi enggak tahu maknanya, apa sedikit tapi tahu maknanya? Memang yang langsung bisa meresap ya ke dalam hati itu termasuk pada saat kita melaksanakan sholat, ya. Itu kan ketika tahu maknanya. Ya. Kita membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Karena kita ngerti maknanya, maka rasanya itu cepat nyambung dengan penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dipilih mana yang paling utama, ya dua-duanya utama. Hanya bagi kita sekalian yang masih belajar ini, insya Allah membaca meskipun sedikit, tahu maknanya, akan semakin mendorong kita ya untuk membaca yang lebih baik, dan rata-rata insya Allah nanti sesudah kita pelajari yang sedikit demi sedikit, maka akhirnya kita juga akan dapat menghafalnya sampai tuntas gitu ya. Amin. Nah, terakhir ini di malam Nuzulul Quran, apa sih yang bisa kita, amalan ibadah apa yang bisa kita lakukan selain membaca Al-Quran? Kalau membaca Al-Quran ya memang seperti itu baiknya gitu. Atau mungkin ada amalan-amalan lain? Di bulan suci Ramadan ini kan semua amal ibadah kita ditingkatkan pahalanya ya. Wal hasanat itu mudha'afatun, dilipat gandakan oleh Allah. Sedekah kita juga diterima oleh Allah. Nah, maka yang sangat dianjurkan di malam-malam Nuzul Quran, ini kan sudah persiapan memasuki 10 hari yang terakhir ya. Kaitannya dengan malam Lailatul Qadar, maka Qiyamul Lail otomatis kita tingkatkan ya. Qiyamul Lail ada yang tarawih 20 rakaat, ada yang tarawih 8 rakaat, udah tidak perlu kita persoalkan ya. Kalau di Makkah itu dulu Yohan biasanya tarawihnya 20 rakaat. Tapi kalau sudah masuk di 10 hari yang terakhir itu tidak ada sholat witirnya. Jadi hanya 20 rakaat, kemudian pulang, kembali lagi ke masjid, nanti sekitar jam 1, 8 rakaat plus witir 3 rakaat. Nah, amalan Qiyamul Lail ini merupakan amalan yang sangat dianjurkan. Kemudian memperbanyak sedekah kepada teman-teman kita, mungkin untuk sahur atau mungkin kita datang ke yatim piatu ya. Termasuk kalau anak-anak muda mau membangunkan orang sahur, itu juga bagus ya. Ya. Tapi Rasulullah ya menganjurkan ketika di malam-malam terakhir itu membangunkan keluarganya. Kemudian mengencangkan ikat pinggang, dalam arti mengurangi makan supaya tidak ngantuk ya. Kemudian memperbanyak bacaan Al-Quran dan tahajud. Tapi saya yang paling penting bagi segenap anak muda, jadikan Al-Quran itu sebagai kebutuhan dibaca setiap hari. Ada 7 kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu di antaranya membaca Al-Quran setiap hari. Padahal Rasulullah itu kan yang dikasih oleh Allah Al-Quran ya. Dan Rasulullah hafal luar kepala ya. Tapi Rasulullah tetap deresnya membacanya. Jadi Kanjeng Nabi itu sehari-harinya satu, dia tidak pernah batal wudhu. Kalau kentut dia ngambil wudhu lagi. Yang kedua, Kanjeng Nabi senantiasa melaksanakan sholat maktubah yang 5 waktu itu dengan berjamaah. Ya. Kemudian yang ketiga, membiasakan sholat sunat duha, baik 2 rakaat maupun sampai dengan 12 rakaat. Dan Kanjeng Nabi sholat tahajud tidak pernah lepas. Bahkan tahajudnya itu panjang-panjang ya. Karena yang dibaca kadang-kadang 1 rakaat itu surat Al-Baqarah selesai. Waduh. Surat Ali Imran selesai. Kita ini paling kulullah ahad 7 kali ya. Sama Al-Kautsar. Ya, Al-Kautsar wal asri ya. Kadang-kadang yang ekstrim itu alif lam mim Allahu akbar.
Kemudian kebiasaan yang lain, Kanjeng Nabi senantiasa membaca istighfar, ya. Kanjeng Nabi senantiasa melanggengkan sedekah, dan Kanjeng Nabi itu senantiasa membaca Al-Quran. Maka saya anjurkan kepada segenap generasi muda, jadikan Al-Quran itu sebagai kebutuhan sehari-hari untuk dibaca, meskipun tidak tahu maknanya. Nah, lebih baik misalnya masih belajar, ya, dibaca 1 ayat, 2 ayat, dipahami maknanya, supaya bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi anak-anak yang membaca Al-Quran, kemudian mengamalkan isinya, maka orang tuanya itu besok di padang mahsyar pada hari kiamat oleh Allah dikasih penghargaan mahkota yang cahayanya lebih bersinar, jadi lebih putih, lebih bercahaya dibanding dengan matahari yang ada di muka bumi. Mangkora Al-Quran wa amila bima fihi ul bisa walidahu tajayyamal qiyamati dauhu aksanu min daui syamsi fi buyutid dunya. Kalau ada anak-anak membaca Al-Quran, kemudian mengamalkan isinya, ya dalam bentuk sholat juga, puasa, kemudian mungkin juga berbuat baik kepada orang lain, suka peduli kepada samanya, maka orang tua anak yang bersangkutan diberi kemuliaan oleh Allah nanti mahkota. Mahkota itu kan simbol kemuliaan yang cahayanya lebih terang ketimbang matahari di muka bumi. Nah, maka udahlah, dengan Al-Quranul Karim itu semua persoalan selesai. Urusan kesehatan Al-Quran, urusan ketenangan batin Al-Quran, urusan jodoh Al-Quran, urusan pekerjaan Al-Quran, urusan tampilan wajah Al-Quran, urusan rumah tangga Al-Quran, bahkan nanti di akhirat Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Al-Quran itu akan memberikan pertolongan. Jadi mulai hidup di dunia, ya, Al-Quran itu sudah banyak memberikan fadilah kepada kita sekalian. Nanti pada saat sakaratul maut kita ditemani oleh Al-Quranul Karim. Pada saat kita berada di alam barzah, di alam kubur, kita ditemani oleh Al-Quranul Karim. Dan pada saat nanti, ketika dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar, kehausan yang luar biasa, Al-Quran nanti bisa membantu untuk mempercepat proses penghisapan dan akan menyelamatkan ia dari berbagai macam kesulitan, diantarkan menuju surganya. Sekarang tinggal, Yan sudah khatam belum? Khatam udah just mau 30 lah. Alhamdulillah. Masih 20-an lah. Alhamdulillah, ini luar biasa nih. Itu dari tahun lalu, Pak. Oh iya. Kalau sampai tanya Mas Wahyu ini kayaknya belum nih. Gimana? Apakah Anda? Nggak apa-apa. Yang penting mau memulai, ya, Pak. Betul, yang mau mulai. Dan tidak perlu kok. Saya itu membiasakan baca Al-Quran setiap habis maghrib dan setiap habis sholat subuh. Itu kadang-kadang hanya dapat 2 halaman. Yang paling sering 4 halaman. Tapi rutin. Yeah. Ya, rutin saya baca. Jadi begitu khatam, kembali lagi ke awal. Begitu khatam, kembali lagi ke awal. Ya. Bacalah walau 1 ayat. Iya, itulah. Insya Allah, semuanya akan memberikan pengaruh yang sangat positif bagi kehidupan kita. Ya, mudah-mudahan di Ramadan 1442 Hijriah ini kita sekalian berkah Ramadan, berkah Al-Quranul Karim, kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hidup kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Amin. Kan tungannya apa tuh? Allahumma rahamna fil Quran. Faj'alhu lana imama wa nurau wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar faj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin. Allahumma amin. Amin. Sekalian didoain sebenarnya. Jadi di menit sebenarnya kita lagi didoain, teman-teman. Iya. Yang penting kan
mau baca ya dia. baca. Ya, Bacalah walau hanya satu ayat. ayat ya. Pelan-pelan. Istiqomah. Istiqomah, benar-benar konsisten dan istiqomah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Qasim buat waktunya. Kita banyak belajar mengenai Al-Quran pada hari ini. Alhamdulillah. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.